kami dari kelompok 5 Hukum Telematika Bisnis dan Digital. Halo semuanya, selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, yang dimana beranggotakan saya sendiri, Hizkia, dan rekan-rekan saya, yaitu ada Karin, Jurgian, dan Hairumita. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai nama domain dan digital signature. Nama domain adalah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website atau alamat yang mengantarkan user ke website tujuan, dan juga sebagai identitas di jaringan atau internet. Setiap komputer yang terkoneksi dalam suatu jaringan atau internet memiliki alamat IP yang unik, misalnya 152.118.79.118. Akan tetapi, tentu saja alamat berupa nomor seperti ini akan sulit untuk diingat. Untuk mempermudah, maka alamat di komputer yang berupa angka tersebut berubah sehingga dari susunan angka-angka yang sulit diingat berubah menjadi sebuah teks. Domain sendiri terdiri dari nama dan ekstensi domain. Contohnya, jagoanhosting.com. Nah, jagoan hosting ini adalah nama domain, sedangkan .com ini adalah ekstensi domain. Kemudian mengenai fungsi domain, yaitu yang pertama, nama domain sebagai perwakilan identitas pemiliknya. Sebagai bukti, jika nama domain website bisa mewakili identitas pemiliknya atau identitas dari perusahaan atau organisasi yang membuatnya. Sebagai contoh, silakan ketik wiskaskus.co.id pada kolom pencarian di Google. Kemudian, pilih informasi yang muncul pada halaman pertama. Kemudian fungsi yang kedua yaitu ada nama domain sebagai identitas dari bentuk kegiatan organisasi atau individu. Yang ketiga, domain sebagai nama unik untuk situs atau website. Sistem nama domain atau DNS Domain Name System ini memberikan layanan penterjemahan bentuk numerik alamat IP ke bentuk teks nama domain dan memetakan teks-teks tersebut dengan alamat IP yang bersangkutan. Kontribusi terbesar dari sistem yang ditemukan pada tahun 1984 ini adalah penyeragaman sistem pemberian alamat komputer-komputer yang terhubung dalam jaringan komputer sedunia. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan digital signature. Digital signature ialah skema matematis yang digunakan untuk membuktikan keaslian pesan atau dokumen digital. Skema ini menjadi jaminan bahwa data dan informasi benar-benar berasal dari sumber yang benar. Di zaman sekarang, ketika insiden perusakan dan pemalsuan data semakin lazim, telah menjadi keharusan untuk melindungi data apapun yang dikirim secara online. Kemudian, seiring dengan perkembangan teknologi, tanda tangan juga mengalami perkembangan dan transformasi. Transformasi tanda tangan ini hadir dalam bentuk tanda tangan digital. Namun, tidak semua tanda tangan digital memiliki kekuatan perlindungan yang sama. Di sini ada beberapa kasus dan salah satunya ada kasus Klik BCA. Kasus Klik BCA Bank Sentral Asia telah membuka layanan perbankan melalui internet mulai tanggal 30 Maret 2001. Selain nasabah dapat melakukan transaksi perbankan dengan mudah, program ini juga memiliki nilai efisiensi yang tinggi bagi BCA. Dengan moto seolah-olah nasabah memiliki mesin ATM sendiri, yang berkonotasi bahwa bank tidak perlu melakukan investasi lebih banyak jika nasabah beralih ke internet banking, sebab anggaran untuk penyediaan lebih banyak mesin ATM dapat dikurangi dan nasabah justru akan menggunakan fasilitasnya sendiri untuk bertransaksi, termasuk biaya-biaya yang menyangkut fasilitas internet untuk mengakses program internet banking tersebut melalui situs http www.klikbca.com. Meskipun tingkat pengamanan telah dilakukan dengan baik, tetapi internet banking tetap saja memiliki kelemahan.
Hal ini terbukti pada sekitar bulan Juni 2001 di mana diketahui adanya beberapa nama domain yang menggunakan nama domain dan tampilan mirip dengan situs Klik BCA yang terdiri atas http www.klikbca.com. Pada tanggal 6 Juni 2001, Stephen Haryanto mempublikasikan permohonan maafnya yang mengatakan bahwa tidak ada maksud untuk berbuat kriminal serta akan menyerahkan data pemakai yang telah ada padanya kepada pihak BCA. Sehubungan dengan tindakan Stephen Haryanto yang telah menggunakan atau memanfaatkan nama domain yang berkonotasi dengan merek terkenal Klik BCA dan telah membuat isi situs sedemikian rupa sehingga membuat kebingungan atau kesalahan bagi masyarakat pengguna Klik BCA yang dapat memunculkan anggapan situs palsu ini sebagai situs asli atau situs Klik BCA yang sesungguhnya. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Georgian. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Georgian Parsi, saya dari kelompok 9. Di sini saya ingin menjelaskan sebuah kasus AudioPoint. Nah, kasus audiopoint.com dengan AudioPoint ENC ini ialah sebuah perusahaan penyedia jasa portal suara atau voice portal yang didirikan oleh Nicholas K. Anger. Pendirinya memilih proyek AudioPoint pada bulan Januari 1999 dan selanjutnya mulai menggunakan nama dan merek tersebut berkaitan dengan perkembangan jasa portal suara. AudioPoint ENC tidak mempromosikan pelayanannya di bawah merek AudioPoint sampai bulan Juni 1999. Dikarenakan bulan yang sama di mana AudioPoint ENC ini mengisi lamaran merek dagang tersebut. Nah, merek dagang tersebut diberi nomor seri nomor 75 sampai 741.380 dan masih menunggu keputusan. Karena berhak atas nama domain atau audiopoint.com yang sesuai dengan nama dan merek perusahaannya, AudioPoint ENC ini segera memeriksa nama domain atau audiopoint.com tersebut pada tanggal 6 Februari 1999 dan nama domain dimaksud telah tersedia. Akan tetapi, pihak dari AudioPoint itu sendiri, nama domain tersebut belumlah didaftarkan oleh pihak lain. Dan ternyata dari pihak ECOP ENC telah mendaftarkan nama domain audiopoint.com tersebut lebih dahulu, yaitu pada tanggal 8 Februari 1999 melalui lembaga pendaftaran nama domain atau register tocoast.com. Sampai sekarang pun pihak dari AudioPoint ENC tersebut belumlah mendaftarkan merek dagangnya. Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, pihak dari AudioPoint dan ECOP itu sendiri melakukan perundingan mengenai penjualan nama domain atau audiopoint.com tersebut. Dan perundingan yang merupakan inisiatif dari AudioPoint tersebut tidak memperoleh kesepakatan. Itulah kenapa dari pihak AudioPoint itu senantiasa menggugat ECOP ENC dikarenakan pada World Intellectual Property Organization atau WIPO Arbitration and Mediation Center melalui email pada tanggal 6 April 2001 dan versi hard copy-nya diterima pada tanggal 10 April 2001. Nah, sekian dari kasus AudioPoint dari kelompok 9 ini. Saya ucapkan terima kasih.